Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Saudara bersaudara, rukun yuk. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 133. Mari kita baca bersama 3 ayat ini. Begini firman Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di antara kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat pertikaian yang luar biasa terjadi di luar negeri sana antara Israel dan Palestina. Tetapi apa yang terjadi di luar negeri itu juga berdampak kepada kita di Indonesia. Kita melihat di media sosial pertempuran itu bukan hanya ada di Timur Tengah, tetapi terjadi juga di antara anak bangsa. Jadi pertempuran di dunia nyata itu merembet juga ke dalam pertempuran di dunia maya. Saudara yang terkasih, satu dengan yang lainnya saling menyerang. Ada yang pro-Israel, ada yang pro-Palestina. Masing-masing mengemukakan argumentasi yang dianggap sangat benar dan saling membenarkan diri satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi sebelumnya adalah sesuatu yang tidak pernah ada. Kita biasa-biasa saja. Tetapi ketika telah terjadi pertempuran yang dianggap menyangkut tentang agama, maka hal ini kemudian akhirnya membuat kehidupan di dunia maya menjadi tidak harmonis. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi di dunia maya ini, media sosial, itulah gambaran suasana hati kita. Gambaran isi hati dan pikiran kita yang kemudian tertuang melalui tulisan-tulisan dengan jari tangan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau antara anak bangsa sudah tidak rukun, maka yang terjadi nantinya adalah perpecahan. Dan tentu ini akan merugikan bangsa kita ke depannya. Demikian juga dengan kita sebagai keluarga Kristus, ya, keluarga anak-anak Tuhan Yesus. Ketika kita saling mengemukakan bahwa saya lebih baik daripada aliran gereja yang lain, gereja saya yang lebih lebih penuh Roh Kudus, yang satu bilang lebih kuat doktrin Alkitabnya, yang satu lebih kuat penginjilan, pokoknya saling membanggakan dan saling menjatuhkan antar tubuh Kristus itu sendiri. Ini juga nggak baik, bahwa meskipun sama-sama seagama, sama-sama beragama Kristen, tetapi juga seringkali kita dapat menyaksikan fakta bahwa terjadi peperangan di media massa untuk menyatakan superioritas satu golongan kepada atas golongan yang lainnya. Nah, ini juga tidak baik. Lalu di antara keluarga kita juga, saudara bersaudara, yang sedarah, yang satu keturunan, tetapi seringkali juga bertikai gara-gara dunia maya. Ada yang saling melapor ke polisi gara-gara postingannya ditanggapi oleh anggota keluarga yang lain, kemudian mereka bertikai karena dianggap melanggar privasi, kemudian menjelekkannya di dunia maya itu, maka dianggap itu adalah sesuatu yang patut dilaporkan ke polisi, ya, dengan delik pencemaran nama baik. Nah, ini antar keluarga satu darah, dan itu terjadi yang orang-orang yang sangat saya kenal. Saya sangat sesali ini terjadi. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa segala sesuatunya berpusat dari hati dan pikiran kita. Ingat, pada peristiwa Kain dan Habel, Tuhan sudah memperingatkan kepada Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi kamu harus menguasainya. Di situ pangkalnya. Nah, saudaraku, ada tulisan yang menarik sebelum saya menyampaikan renungan ini. Di Facebook ada tulisan berkata begini, siapakah yang membunuh Habel? Saudaranya. Siapakah yang menjual Yusuf? Saudaranya. Siapakah yang cemburu kepada Daud?
Saudaranya, siapakah yang berikhtiar buruk kepada Salomo? Saudaranya, siapakah yang marah ketika anak bungsu pulang ke rumahnya? Saudaranya. Jadi ternyata ketidakharmonisan itu bisa dimulai dari anggota keluarga yang terdekat, saudara bersaudara. Nah, itu sebabnya Daud kemudian menuliskan ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Orang-orang Israel kuno itu biasanya anak-anak mereka, laki-laki ya khususnya, ketika sudah menikah, punya anak-anak, mereka tetap tinggal dengan orang tua. Tentu berbeda dengan situasi sekarang. Jadi, sebagaimana Daud juga punya banyak anak, tetapi dari banyak istri tentunya, maka dia dapat melihat ada bahaya yang mengintai keturunannya ini ketika mereka tidak dalam kerukunan. Bisa terjadi perebutan tahta, perebutan harta, perebutan berbagai-bagai alasan yang dapat membuat mereka terpecah. Dan itu terbukti di kemudian hari. Nah, saudaraku yang terkasih, tetapi mari kita lihat di ayat yang kedua. Apa yang menjadi harapan dari Daud ini? Keinginan Daud bahwa saudara-saudara, saudara bersaudara ini harus hidup rukun. Itu diibaratkan seperti minyak yang baik atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Harun seorang imam besar yang menerima pengurapan. Dengan minyak itu, ia kemudian dianggap sebagai tokoh yang dapat mempersatukan umat Israel yang berdosa dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus itu. Sebab kalau Tuhan Allah menjumpai Israel yang berdosa, tentu Israel akan mati. Maka diperlukanlah perantara. Ya, di sana kemudian Harun mempersembahkan korban pendamaian. Ini sesungguhnya gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri yang telah datang ke dalam dunia sebagai imam besar agung pengganti Harun yang tidak sempurna itu. Dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka kita yang berdosa dipersatukan. Jadi kita yang tadinya bermusuhan kembali didamaikan. Kemudian kita bisa hidup rukun. Jadi sebagaimana Allah menerima anak yang hilang ini dengan penuh kasih, demikian kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di hadapannya penuh dengan kasih dan kemurahan hati Tuhan itu sebagai Bapa kita. Demikianlah juga dengan saudara bersaudara. Apa yang dituliskan di sini sesungguhnya kita dapat melihat jauh ke depan ketika Paulus menerjemahkan apa yang menjadi doa Yesus. Bahwa Yesus berdoa sebelum dia ditangkap. Dalam Yohanes pasal 17 itu kerinduannya adalah bagaimana umatnya itu dapat bersatu, para murid, pengikut-pengikut, orang-orang yang percaya kepada dia itu menjadi satu sama seperti Kristus dengan Bapa. Saudaraku, maka kita dapat melihat dalam Filipi pasal 2 itu, ya ayat 1-4, itu adalah bagaimana Paulus mendorong jemaat untuk bersatu, sehati sepikir, sebagaimana Kristus melakukannya. Bagaimana dia melakukan itu? Ayat 5-8 menjelaskan bahwa Kristus tidak memperhitungkan segala kemuliaannya sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ia datang dalam rupa manusia, bahwa dalam kemanusiaannya itu ia menjadi sangat tidak penting di hadapan manusia lainnya, demi tujuan utama dari sorga, yaitu untuk menyatakan kasih Allah dan menyelamatkan mereka. Demikianlah Paulus mau kita sebagai jemaat Tuhan, ketika saudara bersaudara mempunyai kepentingan-kepentingan yang egois sifatnya, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain, maka di sanalah sumber perpecahan. Tetapi kerukunan itu bisa terjadi sebagaimana Yesus menjadi perantara untuk mempersatukan manusia yang berdosa kepada Allah, sehingga menjadi umat yang kudus juga dan menjadi anak-anak yang hidup rukun dengan Bapanya. Demikian juga dengan kita.
kerukunan bisa terjadi antar saudara bersaudara, baik kita sedarah, baik kita itu seiman, baik kita itu satu tubuh Kristus, maupun juga sebagai anak bangsa. Maka yang menjadi dasar adalah kasih Kristus itu. Kalau kita memahami kasih Kristus di dalam hidup kita, maka kita dapat melihat ayat yang ketiga itu di Mazmur 133 ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon menjadi supplier untuk gunung-gunung Sion, berupa kesuburan melalui embun yang diturunkan daripadanya, karena gunung Hermon gunung yang tertinggi. Demikian juga ini gambaran Tuhan yang memerintahkan berkat kepada umatnya. Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Yerusalem adalah kota di mana ada bait suci, ada tempat beribadah seluruh suku Israel untuk mereka datang berkumpul menyembah Tuhan di sana. Jadi mereka 12 suku tetapi menjadi satu ketika menghadap Tuhan. Demikianlah kemudian dalam kerukunan itulah mereka mendapatkan berkat. Kalau kita ada di dalam persekutuan, ada di dalam kesadaran akan pentingnya kerukunan saudara bersaudara ini dalam kasih Tuhan, pandang Tuhan, lihat Kristus Yesus itu, maka kita akan dapat melihat orang lain sama pentingnya dengan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, karena kepada keluarga saudara bersaudara yang rukun itulah Tuhan memerintahkan berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihimu, dan kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.